Karena apapun yang kita fokusin, itulah yang akan menjadi besar dalam hidup kan. Dan jangan sampai kita salah fokus. Kita salah fokus ke hal yang harusnya kita nggak fokusin, yang sebenarnya bisa datang sendiri kalau kita memfokuskan ke hal yang benar. Orang dewasa menurut gue harus bisa mengambil that decisions dan that responsibility juga, dan beserta dengan resiko-resikonya. Itu sih. Karena dengan curiosity, maka lu nggak mau lu akan belajar hal-hal baru. Iya. Lu akan menggali sesuatu yang lu juga tadinya nggak tahu jadi tahu. Betul. Dengan perubahan zaman sekarang, kalau kita lihat ya kita tahu lah bagaimana AI. Hai guys, balik lagi di Truly Deeply Podcast with me, Denny Delian. Dan seperti biasanya kita akan akan ngobrol-ngobrol dengan berbagai macam bintang tamu, dan tentunya dengan topik yang setiap episodenya tentunya berbeda. Dan kali ini gue sudah bersama Rian Duana. Hai Rian. Hai Denny. Apa kabar ya? Baik, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Terima kasih sudah datang ke podcast gue yang masih baru ini. Gak apa-apa, itu oke. Semuanya kan pasti dimulai dari yang kecil ya. Iya, nanti akan jadi tumbuh besar. Oke, amin. Ada amin saudara, ada amin. Oke, Rian, sebelum kita ngobrol, kita pengen perkenalan terlebih dulu. Siapa sih Rian sebenarnya? Monggo. Lihat kamera nih. Boleh. Yang mana? Yang di tengah boleh. Oke, halo semuanya penonton podcast Truly Deeply. Nama gue Ryan dan gue adalah seorang marketing dan branding professionals yang sekarang bekerja sebagai konsultan lah untuk membantu brand-brand atau agency ketika mereka butuh buat bantuan strategic marketingnya atau arahan company-nya seperti apa ya. I'm ready to help di bagian situ sih. Nah gitu. itu ya. Jadi silakan kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut tentang Ryan, bisa follow Instagramnya di mana, Rian? Di @rianduana. @rianduana. Rian, kenapa sih lu interest dengan bidang marketing ini, and why? Kenapa lu interest di sini? Tuh biasanya gue kecemplung sih. Oh gitu. Iya, waktu dulu kuliah kan. Karena gue kuliah di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, dan ada jurusannya itu salah satunya tuh marketing communications. Oke. Waktu awal-awal kuliah kan nggak ngerti ya gitu, marketing tuh apa sih. Tapi setelah dipelajarin kayaknya seru juga, dan kebetulan dapat kesempatan magangnya itu di branding consultant. Oke. Dan setelah dijalanin 2 tahun, seru nih kayaknya, ya udahlah lanjutin aja di sini. Nothing harm kan. Gitu. Dan akhirnya keterusan karena lu juga suka dengan bidang ini. Betul. Oke. Kalau gue suka ngintip di IG lu gitu ya, lu suka ngomongin tentang branding, bahkan tentang live juga, memasuki usia 30-an bla 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 bla. Kayaknya sering banget lu bikin konten-konten seperti itu. Iya, lumayan. Kayaknya itu kayak cukup relate juga sih kalau gue lihat dari data statistik penonton YouTube gue yang memang around 25 something ke 35 something gitu ya. So kalau boleh tahu nih, menurut Ryan sendiri memasuki era di umur 30-an, arti dewasa menurut Ryan lu seperti apa sih, Ryan? Menarik ya. Ini gue jawab berdasarkan apa yang gue lihat sekarang ya. Mungkin nanti kalau 2 tahun 3 tahun lagi bisa berbeda gitu kan. Tapi buat gue yang namanya dewasa itu berarti kita bisa mengambil tanggung jawab atas setiap pilihan yang kita ambil dalam hidup. Karena dalam hidup itu kan gak ada yang benar, gak ada yang salah ya. Iya kan. Tapi kita ngomongin tentang apa yang bisa kita terima resikonya. Ada nggak yang misalnya kayak pilihan itu tuh bisa jadi sesuatu berkat buat kita misalnya, tapi ada juga ternyata ada sacrifice yang kita harus ambil misalnya. Nah, pilihan-pilihan itulah yang harusnya jadi tanggung jawab kita nantinya kan. Orang dewasa menurut gua harus bisa mengambil that decisions dan that responsibility juga, dan beserta dengan resiko-resikonya. Itu sih. Karena banyak di antara kita yang justru tidak menyadari dengan apa yang dilakukannya, sehingga tidak mengetahui juga apa yang akan terjadi setelah itu dengan apa yang dia lakukan. Betul. Contohnya simpelnya gini. Misalnya nih ya, gue ngomong yang paling gampang deh, biar relate gitu, relationship gitu. Ada orang misalnya dia mau berpacaran atau mengenal lawan jenisnya lebih jauh. Berarti ketika dia udah memilih keputusan itu, harus ada resikonya dong, atau harus ada yang diambil. Misal waktu untuk diri sendiri jauh lebih sedikit, kemudian juga budget pacaran harus ada, berarti dia mungkin harus menyisihkan sedikit dari uang kopinya atau uang jajan sepatunya dan lain sebagainya. Dan dia juga harus kasih ruang buat orang lain dalam hidup dia yang capek kan. Nah, kebanyakan orang
pasti ketika mereka pacaran mau dong mengambil that Yes. space kan. Nah sama aja kayak pilihan hidup yang lainnya, ketika mereka memilih sesuatu, ya pasti kan ada take off-nya atau ada sesuatu yang harus harus diambil lah, harus dikorbankan. Nah menurut gue itu dewasa sih. Ya, menyadari apa yang kita lakukan dan ya abis itu ngapain gitu. Yes. Jangan sampai ya udah asal aja hajar bleh tapi kita nggak tahu nih kedepannya kan seperti apa. Betul. Side effect-nya buat diri kita dan mungkin buat partner, buat lingkungan kita dan segala macam. Kalau kita mau sedikit berandai-andai, lu sorry sekarang umur berapa Ryan? 34. 34. Kalau kita mau berandai-andai, ada nggak sih yang pengen lu ubah di usia waktu itu 20 something gitu? Atau ada satu nasihat yang pengen lu kemukakan ke seorang Ryan di ketika umur 25 movie? Mungkin ini kali, belajar buat fokus. Karena apapun yang kita fokusin, itulah yang akan menjadi besar dalam hidup kan. Dan jangan sampai kita salah fokus. Kita salah fokus ke hal yang harusnya kita nggak fokusin, yang sebenarnya bisa datang sendiri kalau kita memfokuskan ke hal yang benar. Fokus. Ya, Penting ya fokus ya. lumayan. Bukan lumayan sih, sangat penting Sangat banget penting ya, gitu kan. Karena misalnya gini, kita hidup habis itu kita fokusnya ngejar uang nih, ya. Terus ujung-ujungnya kita nggak punya relationship dengan keluarga, kita nggak membangun hubungan dengan teman-teman, yang ujung-ujungnya lu punya banyak duit, tapi lu nggak bisa nikmatin juga karena lu sendirian di rumah, misalnya ya. Terus ketika lu kayak ketemu teman-teman lu gak ada yang mau sama lu karena lu nya nyebelin. Kayak gitu sih. Jadinya jangan sampai kita salah fokus aja. Kita fokus ke hal-hal yang sebenarnya bisa datang sendiri kalau kita ngefokusin ke hal yang benar. Oke. Dan kadang-kadang kita di usia 30 something gitu ya, kita mengejar karir dengan harapan keluarga juga mungkin. Betul. Kita sering terjebak pada situasi yang kita udah mulai overwhelmed dengan segala macamnya. Bagaimana Ryan menghadapi dengan peristiwa overwhelmed? Apa yang Ryan lakuin ketika lo mengalami overwhelmed? Gue baru banget baca buku. Di buku itu dibilang gini, ada orang yang mengorbankan waktunya dia untuk jadi expert di sesuatu. Kalau misalnya tahu teori 10,000 hours gitu kan, if you would like to be an expert, spend 10,000 jam di situnya. Tapi ternyata gitu kan, buku itu bilang bahwa ketika kamu menghabiskan 10,000 jam itu, ada hal-hal yang kamu korbankan kan. Salah satunya apa? Relationships dengan teman, dengan keluarga, dengan pasangan. Bahkan Albert Einstein aja di buku itu dia bilang ketika dia mau mencari istri gitu, atau dia lagi waktu itu pernikahannya tuh lagi goyang, dia tuh punya kontrak sama istrinya, yang kayak dia bilang kayak, oh iya kalau lu jadi istri gue nih poin 1, poin 2, poin 3 gitu. Capek kan ya gitu kalau misalnya kita ngebangun hidup tuh kayak gitu. Ada harga yang harus dibayar ketika kita tuh bekerja keras, ketika kita bekerjanya tuh benar-benar fokus. Makanya di buku itu juga dibilang bahwa antidote gitu kan dari itu sebenarnya adalah relationships. So dengan mengetahui seperti itu, gue belajar bahwa kayaknya gue kalau burns out nih gitu kan, gue gak mau nyari hal-hal yang kayak misalnya sifatnya tuh cuma buat diri gue sendiri, tapi misalnya contohnya kayak gue beli barang buat gue gitu kan, ya it's good gitu, tapi efeknya nggak tahan lama lah. Tapi spending waktu dengan orang-orang yang lu kasihin, yang peduli sama lu, yang bisa ngedukung lu gitu, itulah yang bisa nge-recharge. Dan gue udah mulai ngejalanin itu selama setahun terakhir, and I feel it's good, it's working. Ya menarik sih, karena gue juga sendiri kayak agak sedikit melupakan tuh. Ya, karena balik lagi ya, gue juga belajar apa ya bilangnya ya, lu tuh kalau ngejar sesuatu yang materialistik itu tuh capek. Tapi ketika kita ketemu sesuatu yang ya meaningful buat kita, memory gitu, relationship gitu, I think it's something yang recharge kita juga sih.
Itu penting banget sih. Kita Gue juga ngomong kayak om-om banget ya anjir. aduh. Udah seharusnya nggak sih enggak ya? Iya, Nggak harusnya ya? sih Udah ya. oke. Udah layak kok, udah layak kalau dipanggil om. Udah layak dipanggil om ya. Oke, kalau kita ngomongin tentang kita bergeser ya tentang Ya. ke dunia marketer. Apa sih sebenarnya modal utama yang dibutuhkan untuk menjadi seorang marketer? Buat gue curiosity itu salah satu Curiosity. kunci keberhasilan seorang marketing. Karena gini, dunia berubah, konsumen berubah, culture juga berubah. Kalau kitanya nggak bisa ngikutin kecepatan itu, kitanya akan ketinggalan. Gitu. Karena dengan curiosity maka lu nggak mau lu akan belajar hal-hal baru. Iya, Lu akan menggali sesuatu yang lu juga tadinya nggak tahu jadi tahu. betul. Dengan perubahan zaman sekarang kalau kita lihat ya kita tahu lah bagaimana AI yang kalau gue sih sebenarnya agak takut sih sama AI sih. Iya, Karena ini potensi banget untuk merubah kita sebenarnya. betul. Kita yang akan dikendalikan sama mesin nggak sih habis ini? Harusnya enggak sih. Oh enggak ya? Enggak. Karena kita lihat kayak sekarang nih mulai dari gambar, video, teks bahkan semua bisa dijalankan. Iya. Kedepannya aku baca udah banyak hal lagi yang bisa dijalankan kan. Kalau aku ngeliatnya gini, AI itu sebenarnya kan sebuah ciptaan manusia, ya enggak? Kalau misalnya proses pengumpulan data, proses pengumpulan informasi, kemarin-kemarin kita nyarinya di Google misalnya, terus atau kita baca buku. Nah, sekarang aku ngelihatnya gini, dengan adanya AI itu membantu kita untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang bertebaran di seluruh social media. Oke. Tapi yang tetap aja harus mengambil keputusan dari data dan informasi itu adalah kita sendiri. Karena AI itu kan kalau sepengetahuan aku ya, AI itu kan dia mengambil data dan informasi dari yang udah ada, yang sudah ada. Tapi untuk menciptakan yang belum ada itu butuh wisdom, butuh creativity, butuh juga pengalaman untuk sesuatu tuh bisa, oh ini loh jadi sesuatu yang baru. Nah mungkin di bagian situ tuh yang sampai sekarang aku lihat AI belum bisa. Makanya aku juga kerja pakai AI by the way. Jadi aku menggunakan AI itu ya udah buat ngumpulin data, informasi, tapi setelah itu I'm the one that decide. Gitu sih. Karena kebanyakan orang tuh sekarang dengan AI jadi latah dan akhirnya plek-ketiplek aja udah. Iya betul. Gue yakin AI nggak bakal bisa tuh buat bikin singkatan-singkatan yang lucu. Kayak kemarin ya, yang ini balik lagi ke poin gue yang pertama, bahwa seorang marketer itu harus tahu dan harus curious gitu kan terhadap culture atau hal yang ada. Gue baru tahu ada istilah baru namanya statue. Tahu nggak lu statue? Statue itu yang kayak di TikTok gak sih? Exactly. Oke. Itu tahu nggak lu singkatan? Gak tahu. Lu nggak tahu kan? Karena gue tau gak sih dari lagu doang. Oke. Oke. Itu ada Itu singkatannya. Ada. Apa itu? Namanya setelan cuek. Setelan cuek. Yes, setelan cuek. Ada di lagunya kok. Statue, setelan cuek. Gen Z tahu? Oh tahu. Oh Gen Z tahu. Iya kan? Beda era. Nah, Oke. kalau lu nggak curious enough untuk lu tahu tentang hal-hal kayak gitu, kelihatannya nggak penting. Tapi kalau misalnya as a marketer, oh oke, anak zaman sekarang namanya statue gitu, setelan cuek. Oh, ada gak ya sesuatu yang bisa kita bikin sama itu misalnya? Makanya curiosity itu penting dan itu nggak bisa digantiin loh sama AI menurut gua. Lu ngelihat statue, misalnya istilah statue itu, abis itu lu ngelihat sesuatu di brand atau produk yang lagi kita handle, dikawinin nih, gitu. AI bisa ngawinin, tapi yang nyuruh ngawinin kan kita. Iya kan? Balik lagi. Kita sendiri mau seperti apa? Jangan Betul. sampai kita yang disetir sama teknologi, tapi kita juga harus punya taste sendiri sih menurut aku. Punya cara tersendiri juga untuk melakukan si AI-nya ini. Betul. Karena kalau enggak, ya tadi yang gue bilang bahwa kita lama-lama kita akan disetir gitu kan. Betul. Kalau kita apa-apa semua pure plek-ketiplek mengandalkan si teknologinya tok. Iya, betul. Gitu. Terus sebenarnya kalau kita ngomongin tentang pekerjaan nih. Di dunia pekerjaan orang di umur 30-an kayak masih struggle dengan pekerjaan, dengan dunia kantor, ada yang pengen ngelamar kerjaan di tempat yang baru, coba opportunity yang baru. Ada orang selalu bilang zaman dulu itu ya, selalu bilang kalau nggak ada orang dalam mah nggak bisa lancar. Menurut lo gimana sih? Apakah memang peran orang dalam punya koneksi itu menjadi suatu hal yang penting daripada dengan produktivitas dan juga pencapaian kita sebelumnya atau gimana sih menurut lo? Oke. Bentar, gue lagi hitung dulu. Gue kerja udah di
berapa tempat ya? Banyak lah. Enggak banyak, 3, 4. Ada 5 atau 6. Oke. Ada 6. Dari 6 yang menurut gue punya orang kenal sama orang dalam. Itu mungkin cuma 2. Oke. Sisanya enggak. Jadinya buat gue gini. Orang dalam itu membantu, tapi orang dalam itu bukan jadi faktor penentu kesuksesan. Karena gini, orang dalam itu kan juga misalnya nih ya, orang dalam itu dia manajer gitu. Yes. Manajer itu kan juga ada KPI. Manajer itu juga ada job desk-nya. Nah, kalau misalnya nih dia orang dalam, terus dia ngelihat kita nggak punya value-nya. Iya, buat apa? Ngebantuin dia ngapain? Ngapain di hire orang dia jadi nyusahin kerjaannya dia kan? Jadinya gue selalu nge-treat, kalau gue kan punya orang dalam, gue bersyukur. Tapi kalau nggak ada pun, gue mau belajar buat apa ya, value gue, skill gue, kapabilitas gue itu jauh lebih penting daripada orang dalam itu. Karena orang dalam itu cuma pembuka pintu, tapi mesti kita yang masuk. Itu prinsipnya gue sih. Orang dalam hanya membuka pintu, elunya sendiri yang masuk mau ngapain di dalam. Yes, betul. Ya. Karena kalau enggak percuma men, lu di dalam cuman duduk diam manis, lu nggak melakukan perubahan apa-apa juga. Orang dalam juga lama-lama nek juga. Iya, betul. In most cases begitu ya. In most cases seperti itu. Tapi kan ada juga kan yang tiba-tiba karena titipan keluarga misalkan, atau titipan kenalan siapa. Iya. Gimana menurut lo? Nah, itu sih kalau menurut gua kan ada faktor yang kita nggak bisa kontrol, Yes, ada faktor yang bisa kita kontrol kontrol. kan. Yang bisa kita kontrol itu ya bagaimana kita bisa punya value, bagaimana kita bisa punya skill, bagaimana kita bisa punya kapabilitas. Ya udah fokus di situ aja. Kalau ada orang lain yang masuk karena dia titipan atau keluarga, ya rezekinya dia sih. Gitu. Ya setiap orang punya jalannya masing-masing ya guys. Ya, gitu. betul, Baik betul. lagi ke diri kita sendiri mau seperti apa dengan perjalanan karir kita. Gitu. Betul. Apakah lo jadi orang yang cuma diem doang atau mengandalkan orang dalam, atau lo memang punya kekuatan sendiri untuk melakukan perubahan di tempat lo bekerja. Yes, Terus kalau betul. kita ngomongin tentang dunia marketing juga erat kaitannya dengan yang namanya tren. Ya. Erat kaitannya dengan istilah zaman sekarang kalau secara awam deh aku bilang pansosnya gitu. Ada case tertentu apa atau ada tren sesuatu di TikTok atau di Instagram, lalu banyak company juga tiba-tiba ngikutin juga supaya kekinian, supaya terlihat sama dengan yang lain. Menurut lo apakah dari sebuah brand itu juga perlu untuk ngikutin tren-tren atau sebenarnya enggak sih, Ryan? Mungkin gini, setiap brand itu kan punya guideline-nya sendiri. Setiap brand itu punya soul-nya sendiri, punya personality-nya sendiri. Gua rasa kita harus lebih selektif, terutama di zaman sekarang yang tren itu tuh munculnya tuh banyak banget, gampang banget. Dan kalau kita latah, ujung-ujungnya value, personality, brand yang udah kita bangun tadi tuh malah nggak kebangun. Yes. Contohnya gini, anggaplah tadi kita nih ngomongin si statue gitu ya. Abis itu ada satu brand mobil yang mereknya mahal banget gitu. Gak mungkin dong Gak ikutin mungkin dong statue lu ikutin statue itu kan. Tapi kalau misalnya dengan teori atau dengan apa ya bilangnya, dengan prinsip kayak oh ya gue mesti ngikutin apa yang lagi ngetren nih gitu. Si brand mobil mahal itu mungkin ngikutin. Tapi ujung-ujungnya apa? Orang jadi gak ngelihat dia mahal kan. Gitu. Makanya kita mesti balik lagi lihat ke brand kita. Personality-nya kayak gimana, value-nya kayak gimana. Sehingga kalau one day gitu kan ada tren, kita lihat dan kita cek. Oh ini nggak make sense nih apakah buat kita ini tap in masuk gitu. sama dengan kekuatan bisnisnya, dengan model bisnisnya, apakah itu relate atau enggak. Karena sekarang orang terlalu latah dengan ya apa aja yang terjadi di TikTok gitu kan. Betul. Kecuali lu misalnya masih bergerak di UMKM gitu atau startup yang masih baru merintis banget pengen punya branding, it's okay nggak sih sebenarnya mau arah-arah situ gitu. Balik lagi it depends. Oke. It really depends. Serunya dunia marketing itu adalah semuanya tuh gak ada jawaban iya apa enggak. Jawabannya selalu depends, tergantung kan. Balik lagi, gue selalu ngelihat dari produknya, dari perusahaannya. Ketika ngelihat sebuah tren cocok gak? Gitu. Karena ya kalau misalnya produknya misalnya nih ya, produk furniture, gitu, pakai tren statue, masih make sense gak? Oh, kalau misalnya produknya ternyata boneka
pakai tren stage masih make sense gak? Nah itu kan akan sangat tergantung sama industrinya dan produknya itu sendiri sih. Target market lu ke siapa? Iya betul, lu juga ngomongnya ke siapa, Iya. produknya kayak gimana Harga gitu. lu berapa? Mm-mm. Gitu. Apakah itu juga akan masuk juga ke market stage? Iya Gitu kan. Itu betul. jadi penting juga. Kalau kita ngomongin tentang usia 30-an gitu ya. Banyak teman-teman yang bukan hanya struggle untuk bekerja, tapi ada yang pengen lompatan karir. Bikin bisnis sendiri misalkan gitu. Kalau menurut lo ada gak sih apa yang harus dipersiapkan atau terobosan apa yang perlu dipersiapkan untuk bisa memulai suatu perjalanan karir baru? Misalnya tiba-tiba pengen resign nih, udah gue capek kerja nurutin company terus, gue pengen bikin suatu usaha baru. Apa menurut lo yang suatu modal dasar yang bisa dilakukan? Oke. Kalau misalnya kita pengen resign dan kita pengen mulai usaha baru gitu, biasanya kan orang bilang, gue gak bakal bahas yang kayak lu mesti cek lagi diri lu Ya, gitu kan. itu beda. Ya itu udah lah ya Beda gitu ya, kan. Itu beda, tuh beda. nanti lu bisa di episode lain. Tapi buat gue, karena gini, gue juga kan sekarang lagi ngerintis my own consultancy juga kan. Oke. Gitu. Jadinya berkaca dari pengalaman gue, sebenarnya ada 2 part yang harus lu perhatikan banget. Terutama di ekonomi seperti ini ya. Yang pertama finansial. Realistis aja lah. Kita tiap hari tuh, tiap bulan tuh butuh makan. Bukan tiap bulan lagi. Iya tiap hari. Jam lu juga butuh sesuatu yang harus spend. Yes, betul kan. Nah, sekarang lu lihat, ketika lu kehilangan source income lu karena lu pengen memulai sesuatu yang baru, cukup gak nih duit lu atau tabungan lu atau apapun yang lu punya, aset lu, untuk mencukupi kehidupan lu setiap bulannya? Buat gua minimal gitu kan, minimal kalau dengan ekonomi zaman sekarang, orang kan bilang lu perlu kalau shit happens gitu, minimal tuh 6 bulan sampai 12 bulan. Kalau gue ya lebih ekstrimnya ya. Karena kita kan nggak pernah tahu nih keadaan kayak gimana. Jadi itu dulu yang disiapin. Jangan sampai kita resign tapi kita nggak nyiapin nih bagian finansialnya, karena sangat krusial menurut gue ya. Resikonya terlalu besar. Itu pertama, finansial lu tuh ready gak buat lu tuh lu resign, lu mulai sesuatu. Dan yang kedua, menurut gue adalah koneksi. Atau ya apa ya gue bilang ya, bukan cuma koneksi sih, tapi opportunity juga. Jadinya finansial dan koneksi atau opportunity di sini. Karena gini, ketika lu resign, lu kan memulai dari nol. Tapi sebenarnya modal awal lu itu kan lu gak harus mulai dari nol dong. Lu harus bisa persiapkan itu dari ketika lu masih bekerja. Contohnya pertemanan. Oh setelah lu resign, lu bisa kontak teman-teman lu yang mungkin membutuhkan bisnis atau produk apapun yang lu pengen jual. Jadinya lu udah mulai mesti seeding tuh gitu, yang kayak oh iya nih, misalnya nih ya, contohnya nih ya, gue pengen jualan risoles gitu, misalnya abis gue resign gitu. Nah gue kan gak harus nunggu kayak gue kasih tahu orang-orang gue jualan risoles H+1 setelah gue kasih surat resign, ya kan? Jadinya gue bisa mulai sebelumnya dulu. Sebelumnya udah tahu. Ya gue ngobrol, gue ngomong gitu kan sama yang mungkin temen gue yang punya kafe, temen gue yang punya restoran gitu. Terus yang kedua gitu kan, kita juga mesti pinter dong cari demand-nya gitu kan. Misal contohnya, oh ternyata lu tahu nih temen lu ada yang dia suka bikin pesta. Gitu. Oh iya ada temen lu yang dia tiap minggu itu tuh ada gathering kantornya. Nah itu kan ada opportunity-nya tuh. Nah lu juga mesti lihat, bahkan sebelum lu resign ada opportunity apa yang bisa gue tap. Jadinya jangan resign dari nol. Minimal gitu kan, kalau gue pakai bahasa kebunnya tuh, sebelum lu resign lu udah nanam tuh bibit di mana-mana. Jadinya pas lu resign tinggal lu maintain. Iya, tinggal lu maintain dan lu petik buahnya gitu. Itu sih menurut gue 2 hal yang penting banget. Pertama financial, yang kedua adalah koneksi dan opportunity. Koneksi dan opportunity itu jadi penting. Karena banyak sekali orang kan zaman sekarang mungkin udahlah gue capek nih. Misalnya tadi gue bilang gue dari barat ke utara gitu kan, gue tiap hari juga capek juga. Bilang lu nggak capek?
capek juga cuy. Iya. Tapi kadang-kadang ternyata resign itu bukan hanya sekedar lu butuh abis ini lu mau bikin sesuatu tapi lu nggak tahu arahnya mau kemana juga gitu loh guys. Maksudnya kayak ya bener bilang Rian juga kan, maksudnya bukan hanya sisi financialnya juga yang harus lu matengin selama 6 bulan ke depan atau ya setahun lah at least untuk kehidupan lo. Ini tunggu. Kita kalau mau resign tuh bukan hanya ngurusin kehidupan kita setelah itu loh, tapi kalau misalkan ketika lu menjalankan bisnis lu itu adalah keuangan yang berbeda dengan kebutuhan lu sehari-hari. Iya, betul. Ya sih. Betul. Bukan hanya lu ngurus yang penting pokoknya gue bisa makan, bisa jalan-jalan selama 6 bulan ke depan. Tapi kan setelah itu kan lu juga pengen ngelakuin sesuatu hal, bisnis juga perlu modal juga cuy. Betul. Makanya hitungnya yang benar. Hitungnya tuh mesti bener-bener. Karena kalau salah hitungan aja, salah planning aja, salah kan semuanya. Iya, serem lagi. Iya, serem lagi. banget. Apalagi di tengah kondisi ekonomi dan politik saat ini yang nggak baik-baik aja menurut gue. Iya, betul. Yang nggak stabil lah istilahnya. Iya, betul. Kita nggak tahu tiba-tiba besok ada kebijakan apa lagi gitu kan. Iya. Ya, we never know apa yang terjadi di kehidupan 6 sampai 1 tahun ke depan ini. Jadi perlu harus banget waspada, hati-hati banget untuk ngelakuin apapun. Iya. Apalagi keputusan-keputusan itu harus benar-benar lu cermati pro and cons-nya dan resiko-resikonya. Balik tadi dibilang kemarin di awal bahwa tentang kedewasaan lah kita tahu ya menyadari pro and cons-nya mau seperti apa ke depannya akan jadi seperti apa. Jadi satu hal yang krusial yang harus kalian juga pikirin gitu. Betul. Kalau kita ngomongin tentang leadership nih Rian ya. Banyak juga teman-teman yang sudah jadi di usia 30-an something mungkin sudah jadi leader, udah jadi manajer bla bla bla, tapi terhimpit dengan terhimpit dengan kebijakan kantor, terhimpit juga dengan tekanan dari bawah juga gitu. Leadership yang baik menurut Ryan seperti apa sih? Buat gue ya, ini balik lagi. Leadership itu kan setiap orang stylenya masing-masing beda-beda. Dan tergantung perusahaannya juga seperti apa dan lain sebagainya. Tapi buat gue berdasarkan apa yang udah gue alamin, a good leadership itu adalah leadership yang decisif. Dan kita harus tahu bahwa setiap kali kita mengambil keputusan, itu biasanya akan membuat masalah baru. Jadi menurut gue kalau sebagai leader tuh bukannya menghindarin masalah, tapi pikirin gimana kita bisa memanage atau memitigasi masalah dengan baik. Karena satu, kita nggak bisa satisfy semua orang. Misalnya contohnya nih ya, kita ngambil satu keputusan, itu mungkin hanya menyenangkan sekitar 50%, 60% orang. 40%-nya mungkin bete. Atau ada yang netral juga. Kita nggak pernah tahu kan gitu. Jadi ya satu gitu kan, buat gua jangan membuat sebuah keputusan hanya karena pengen menghindari masalah. Karena biasanya sebuah keputusan itu akan menghasilkan masalah baru. Tapi buatlah sebuah keputusan yang benar. Buatlah sebuah keputusan yang mikirnya itu tuh buat gua bukan cuma mikirin gue, tapi mikirin kepentingan orang banyak dan itu bisa jangka panjang gitu. Mikirnya jauh lah, intinya gitu sih. Lebih susah memang ya. Susah sih. Karena gue juga sempat di titik yang kayaknya gue mau ngikutin kantor tapi gue akan mengorbankan tim gue. Yang gue tau lah kebutuhan tim gue waktu itu. Atau gue kayak mengepentingkan kepentingan tim gue akan jadi satu hal yang jadi problem maker juga buat company. Ya. Betul. Gitu kan. Makanya menjadi seorang leader itu bukan suatu hal yang mudah. Betul. Makanya kalau gue sih ngerasanya gini, leadership itu nggak pernah ada bukunya, tapi prakteknya itu harus dijalankan oleh kita sendiri. Dan I think being a leader itu tuh biasanya sendiri dan sepi sih. Itu yang gue selalu rasain ya. Karena kadang-kadang kita suka disalah mengerti sama orang ketika kita mengambil keputusan. Atau orang-orang malah kadang-kadang yang gue gedeknya tuh kayak, gue tuh sebenarnya ngambil keputusan ini nih mikirin elu gitu. Tapi elunya tuh nggak bisa ngelihat sekarang aja. Nah itu dia. Nah iya kan. Makanya ya bagi leadership itu tuh perjalanan yang sepi. Dan as a leaders I think kita perlu temen sih. Kita perlu komunitas. Kita perlu kita perlu support system lah. Agar kita
tetap waras dalam Betul. mengambil keputusan. Karena kalau enggak lu ya sih jadi stres juga. Iya, karena being a leader Yes. menurut gua 80% kerjaannya itu tuh mengambil keputusan sih. Mengambil keputusan dan salah satu mungkin problem solving juga gak sih, Ryan? Iya, betul. Nah, kalau kita kan enggak, problem solving itu enggak mudah loh. Iya. Gimana tuh kita bisa jadi seorang leader yang memiliki karakter problem solving? Satu, menurut gua buang jauh-jauh yang tadi gue bilang ya, balik lagi ke poin gue yang pertama, mindset bahwa ketika gua melakukan problem solving itu gue gak akan membuat masalah baru. Itu dulu, gitu kan. Karena ketika kita berdamai kayak oke, ketika gue mengambil keputusan pasti ada resiko yang harus gue ambil, ada orang yang gak suka gitu. Berdamai dulu deh sama itu. Karena kalau enggak, ketika kita ngambil keputusan, kita yang akan bingung sendiri, gitu. Kita jadi gak decisif. Dan ketika kita gak decisif, itu yang fatal. Karena ya we need to make a decision, gitu kan. Itu pertama. Jadinya buang jauh-jauh tuh mindsetnya. Yang kedua, active listening. Dengerin setiap masalah yang ada dari team member atau dari keadaan yang ada di kantor gitu. Karena yang kayak Albert Einstein bilang, kalau dia punya waktu 60 menit, 55 menitnya dia akan mikirin masalahnya, 5% tuh solusinya. Sama, 55 menit yang kita punya harusnya kita tuh cari tahu apa sih masalahnya, apa problemsnya tuh apa. Baru kita pikirin solusinya, jangan kebalik. Gitu, itu yang kedua. Kadang-kadang kita hanya terpaku pada solusinya mau ngapain dulu. Iya, tapi kita sebenarnya tidak nggak tahu. memikirkan akarnya. Gitu. Betul. Nah, yang ketiga ini yang penting menurut gua, selalu tanya kenapa, what's happen gitu. Karena kadang-kadang kesalahan itu tuh, apalagi kalau di kantor ya, minimal yang pernah gua alamin, itu tuh bukan karena kesalahan kayak oh ya dia bego gitu, dia gak tahu. Gak ada gitu. orang bego sih menurut aku. Iya, gak ada kan Gak gitu. ada orang bego Karena di setiap kantor. orang tuh niatnya baik. Yes. Tapi ketika dia melakukan sesuatu, dia misalnya kayak dia harusnya ngeliatin 10 hal gitu ya. Dia hanya melihat 3 atau 4 hal. 6 halnya dia lupa dan dia bikin sesuatu yang ujung-ujungnya jadi masalah. Nah, tugasnya kita gitu adalah cari tahu motivasinya kenapa dia melakukan itu. Oh, ternyata intensinya begini ya. Intensinya begini tapi caranya nggak tepat. Nah, kita perbaikin caranya. Kita bantu orang itu buat perbaikin caranya. Yes. Makanya itu jadi apa ya? Kemampuan seorang leader itu juga bukan hanya problem solving juga, tapi menurut aku juga bisa membantu coaching Yes. juga ke tim juga kan sebenarnya. What happen sih sebenarnya kenapa ini bisa terjadi? Karena bener sih menurut Ryan tadi tidak ada orang yang bego menurut aku juga. Iya. Semua pasti punya niatan yang baik. Orang mau kerja pasti juga pengennya berkembang, men. Yes. Pasti pengen mendapatkan achievement tertentu juga di perusahaannya. Mungkin caranya aja yang mungkin tidak ada satu dengan yang lain. Iya, gitu. betul. Betul. That happens many times. Makanya jadi leader ya, tadi yang gue bilang itu 80% adalah kita mungkin menggunakan waktu kita untuk mengambil keputusan. Dan ketika kita mengambil keputusan kan, kita mesti tahu tuh motivasi orang seperti apa, alasannya seperti apa, sehingga kita bisa memutuskan yang benar. Itu sih. Yes. Last but not least, dari kacamata seorang marketing consultant, bagaimana mempersiapkan diri dari segala perubahan yang terjadi saat ini, entah itu teknologi AI-nya, ekonomi politik saat ini yang nggak menentu. Stay curious. Ya, yang tadi gue bilang kan, ketika lu pengen berkembang, tapi lu harus tahu arah berkembangnya kemana. Ya lu mesti penasaran dong, lu mesti cari tahu gitu kan. Oh oke, ternyata ini industri yang lagi berkembang. Oh ternyata ini adalah hal-hal yang mungkin bisa membuat gue tuh dapat cuan lebih banyak. Kalau kitanya effort buat discover, kitanya juga effort buat cari tahu, gitu. Ya udah. Gitu. Tapi kitanya masih penasaran dulu. Yes. Itu sih. Itu kuncinya guys ya. Tetap terus penasaran supaya kita terus belajar, menggali hal-hal yang baru yang terjadi di sekitar kita. Ya. Thank you Ryan atas waktunya jauh-jauh sampai sini. Thank you. Semoga apa yang kita obrolin bisa bermanfaat buat kalian semuanya. See you di next episode. Bye guys.